Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Dimas Dirga Pratama, yang kedua Dwi Oktaviani, yang ketiga Muhammad Fahri Santoso. Di sini kami akan menyampaikan materi yang bertemakan agama. Secara bahasa, agama berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Jadi agama berarti tidak kacau atau beraturan. Dengan demikian, agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya tidak kacau dan teratur. Agama dalam bahasa Inggris disebut religion, dalam bahasa Belanda disebut religi, dan dalam bahasa Latin disebut religere. Kemudian asal-usul agama. Terbentuknya suatu agama, yakni agama Kristen, Yahudi, dan Islam ini mempunyai sejarah atau juga asal-usul yang sama, yakni dari asal-usul bangsa Semit. Bangsa Semit berasal dari Jazirah Arab. Kata Arab yang pertama kali muncul ialah pada abad ke-9 sebelum Masehi. Fungsi agama. Yang pertama, dapat menjadi pedoman dan petunjuk dalam hidup. Agama memberikan bimbingan dalam hidup ke arah yang lebih baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agama mendidik manusia agar mempunyai ketentraman jiwa. Yang ketiga, agama mendidik manusia agar berani menegakkan kebenaran dan keadilan serta takut melakukan kesalahan. Yang keempat, agama adalah alat untuk membebaskan manusia dari perbuatan materi duniawi. Dan yang kelima, agama mendidik manusia agar mempunyai pendirian yang kokoh dan bersifat positif. Klarifikasi agama. 1. Agama wahyu dan agama bukan wahyu. Yang dimaksud agama wahyu adalah agama yang seluruh ajarannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan melalui Rasulullah SAW melalui Al-Quran untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan yang dimaksud agama bukan wahyu adalah agama yang bukan berasal dari Tuhan dengan jalan yang diwahyukan, melainkan agama yang ada karena hasil proses antropologis. Ciri-ciri agama wahyu dan agama bukan wahyu. 1. Agama wahyu beriman kepada kenabian, sedangkan agama bukan wahyu sebaliknya. 2. Ajaran agama wahyu tegas dan jelas, sedangkan agama bukan wahyu bersifat sebaliknya dan sangat elastis. 3. Ajaran agama wahyu memberi arah ke jalan yang lurus dan lengkap, sedangkan agama bukan wahyu tidak demikian. 4. Secara geografis, agama wahyu lahir di Timur Tengah, sedangkan agama bukan wahyu lahir di luar wilayah tersebut. 5. Agama wahyu berpokok pada konsep keesaan Tuhan, sedangkan agama bukan wahyu tidak demikian. Selanjutnya, agama dakwah dan agama bukan dakwah. Menurut Thomas Arnold, bahwa agama Islam, Kristen, dan Buddha termasuk agama misioneri, sedangkan Yahudi, Brahmanisme, dan Zoroastrianisme adalah agama bukan misioneri. Dan menurut Al-Masdosi, agama misioneri satu-satunya hanyalah agama Islam. Selanjutnya, geografis, kesukuan, dan agama universal dibedakan dalam beberapa kelompok. 1. Geografis Semitik, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kawasan bangsa Semit atau Timur Tengah, terdiri dari Arab, Mesir, Palestina, Israel, Kaldal, dan Atom. Agama tersebut adalah agama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Yang kedua, geografis non-Semitik, terbagi menjadi dua, yaitu non-Semitik Arya, yaitu Hinduisme, Jainisme, Sikhisme. Yang kedua, non-Semitik Mongolia, yaitu Taoisme, Shintoisme,
Konfusionisme, dan yang ketiga gabungan non-Semitic Arya dan Mongolia, yaitu Buddhisme. Yang terakhir, agama universal adalah agama Islam. Sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.